Lagi rame sekarang ya, di luar negeri ada orang sholat Jumat, ada sholat mungkin entah sholat apa itu, sholat tarawih atau sholat apa di masjid rame, di gereja rame-rame. Hukumnya bagaimana? Gereja itu kalau memang tidak ada najis, setelah mau dipakai dibersihkan dulu ya suci, tapi hisian secara manawian tidak suci. Kenapa? Karena gereja itu tempat ibadahnya orang kafir. Pada malam ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa ulumihi fi dharain amin. Tentang syarat-syarat salat, terutama wal wukuf ala makanin tahirin. Salat itu dalam kitab Matan Ghayat Tagrib disebutkan salat itu berdirinya harus di tempat yang suci. Suci itu sering ulama fikih menyampaikan ada hisian, ada maknawian. Hisian dapat dirasa. Saya sholat di sini, oh ini ada kotorannya, ada najisnya, dasar. Harus al-wuqufu ala makanin tahir. Ini yang perlu dipahami bersama. Yang kedua, maknawian, secara maknawi. Apa secara maknawi? Tempat yang tidak suci. Contohnya tempat itu sholat di tempat punyanya orang, dapat izin, sholatnya sah tapi pahalanya tidak dapat, namanya wasat. Ada juga sholat di tempat yang tidak sepantasnya. Ya, lagi ramai sekarang ya, di luar negeri ada orang sholat Jumat, ada sholat mungkin entah sholat apa itu, sholat tarawih atau sholat apa di masjid rame, di gereja rame-rame. Hukumnya bagaimana? Gereja itu kalau memang tidak ada najis, setelah mau dipakai dibersihkan dulu ya suci, tapi hisian secara manawian tidak suci. Kenapa? Karena gereja itu tempat ibadahnya orang kafir ya. Jadi berarti suci secara hisian, tidak ada najis, tidak dapat. Tapi secara manawi, secara arti, secara abstrak, secara hakikatnya tidak suci. Kenapa? Gereja tempat ibadahnya orang kafir. Oleh sebab itu Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' disebutkan oleh Imam Nawawi, kitab Majmu' juz 3, di situ disebutkan halaman 161. Al-Imam Nawawi menyampaikan far'un tukrahu sholatu fil kanisa wal bi'a. Dimakruhkan sholat di gerejanya orang Kristen atau gerejanya orang Yahudi. Makruh sholat di tempat ibadahnya orang Yahudi, gereja namanya, atau di tempat ibadahnya orang Nasrani, gereja juga namanya. Ada namanya sinagog, sinagog atau sinagog itu tempat ibadahnya Yahudi. Kata Imam Nawawi makruh hukumnya, tukrah. Sayyidina Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum dan Malik radhiyallahu anhu, wa Sayyidina Malik, sahabat Malik radhiyallahu anhum, wa nubila at-tarkhis fiha an Abi Musa. Jadi bersumber tentang kemakruhan salat di sinagog atau di gereja tempat ibadah orang Yahudi atau orang Nasrani, itu sumber kemakruhannya bersumber daripada fatwa Sayyidina Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas dan Malik radhiyallahu anhum. Bahkan dikatakan di sini an ata yukrahu ayyusalla wasatul kubur, juga di tengah kuburan ya, makruh. Tapi yang jadi pembahasan kita, an Ibn Abbas yukrahu ayyusalli fil kanisa idza kana fiha tamathil. Wa an Umar ibn Khattab la
ta'allamu ritanatal ajim wa la tadkhulu alaihim fi kanaisihim yauma idihim. Dari Abdullah bin Abbas tentu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum tidak mungkin menyampaikan satu hukum boleh tidak boleh kecuali bersumber daripada Nabi. Keduanya mengatakan hendaknya kalian atau dimakruhkan sholat di gereja tempat ibadah orang Nasrani atau sinagog tempat ibadah orang Yahudi apabila di dalamnya ada patung, kecuali gerejanya sudah jadi masjid lain ya, mungkin perlu dirombak sedikit demi sedikit, karena Rasulullah SAW menyampaikan khaliful Yahud ya, kamu kalau beribadah, kamu juga kalau bergaya, kamu kalau berpola hidup, termasuk bangun tempat ibadah tentunya, bahkan potongan rambut jangan sampai sama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Rasulullah yang memerintahkan. Oleh sebab itu Sayyidina Umar menyampaikan wala tadkhulu alaihim fi kanaisihim, jangan masuk ke dalam gereja-gereja mereka, terutama kata Sayyidina Umar yauma idihim, pada hari raya mereka, haram hukumnya. Bahkan waliyubillah kalau masuk gereja dalam saat perayaan yang diadakan oleh orang Kristen atau orang Yahudi, mereka mengadakan hari raya mereka, lalu kita masuk mengucapkan salam untuk mereka atas hari raya mereka, maka juga murtad, ar-ridha bil kufri kufrun. Jadi kesimpulannya, sholat di tempat peribadatan orang kafir, mau gereja, mau sinagog, tempat ibadah Yahudi atau tempat ibadah Nasrani, hukumnya adalah makruh. Ini terdapat dalam kitab Hasyiah Syarah Muhadzab yang dikarang oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' halaman 161. Bahkan juga sama dalam Hasyiah Al-Bujairimi Syarah Minhaj dalam halaman 21 dan halaman 254, di situ disebutkan wa kuriha iltifatun, di antara kemakruhan sholat kalau sholat noleh, iya, toleh kanan, toleh kiri, toleh bawah, toleh atas. Kalau sampai badannya yang menoleh tidak menghadap kiblat, batal sholatnya dalam mazhab Syafi'i. Ini menoleh yang tidak memalingkan badannya atau dadanya dari kiblat, itu hukumnya makruh. Bahkan Al-Imam Bujairimi menyampaikan hadis Rasulullah, huwa ikhtilasun yakhtalihu syaitan fi salatih, itu adalah orang yang noleh pada saat dia sholat, yakhtalihu syaitan min salatil abdi. Kalau ada orang noleh kanan, noleh kiri, noleh bawah, noleh atas, waktu sholat matanya jelalatan, dia sudah dicopet sholatnya, kehusuannya diambil oleh setan, sehingga bisa jadi pahalanya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis yang cukup keras daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalullahu muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yaltafit fa idzal tafata a'rada anhu. Senantiasa Allah menghadap kepada seorang hamba pada saat seorang hamba dalam keadaan sholat. Tapi kalau si hamba setelah takbir Allahu Akbar, toleh kanan, toleh gini, lihat ke atas, lihat bawah, berarti pada saat dia sholat Allah menghadap dia. Tatkala dia menoleh ke kanan dan kiri dan seterusnya, Allah berpaling daripada dia. Jadi hukumnya menoleh dalam sholat makruh. Ini dalam kitab Bujairimi halaman 251. Dalam halaman 254 di situ dilanjutkan. Ya, tidak sama ya. Juga disebutkan wa taghitu fam, pakai masker. Sholat juga makruh. Ya. Artinya makruh itu pahala sholatnya bisa habis ya. Yang ketiga, wa nahwi kanisa wa hiya ma'badul yahud kabi'a wa hiya ma'badun nasara. Termasuk makruh sholat di tempat ibadahnya orang Yahudi atau orang Nasrani, sebagaimana barusan rame-rame di Inggris atau di mana itu.
mengadakan sholat tarawih atau sholat Jumat rame-rame di gereja. Patungnya masih ada ya, patung Bunda Maria masih berjejer. Bukan hanya makruh lagi, tapi karahat tahrim, makruh yang bisa mendekati haram. Kenapa demikian? An Abi Thalha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abi Thalha radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Hadis muttafaqun alaih. Apabila ada rumah, di dalam rumah itu ada anjing dan ada patung, maka malaikat rahmat tidak akan turun. Dalam sebuah hadis, Jibril pernah ditanya, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bertanya, ma mana'ak, apa yang menjadikan engkau wahai Jibril tidak mau masuk rumahku? Jadi wahyu sempat terhenti. Lalu Jibril menjawab, inna fil bait timthalan wa galban wa sitran fi tasawir. Kata Jibril, ya Rasulullah, bagaimana aku akan bisa masuk rumahmu? Kenapa? Malaikat rahmat termasuk Jibril itu dilarang masuk rumah, apalagi masjid, apalagi tempat ibadah. Di situ ada patung, apalagi menjadi berhala, patung yang disembah. Demikian juga ada anjing atau ada tabir, ini namanya tabir, bergambar. Tidak mungkin malaikat akan memasukinya. Maka baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan patung yang ada itu dipenggal kepalanya hingga seperti bentuknya seperti pohon, dan tabirnya Rasulullah dibuat sarung bantal. Jadi di sini jelas ya, jelas hukum sholat di gereja, mau sholat wajib, sholat tarawih ataupun sholat duha, hukum yang paling ringan adalah makruh. Ini kesepakatan ulama yang disampaikan oleh Syekh Al-Bujairimi dalam syarah minhajnya, dan juga disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab juz 3 halaman 161. Bahkan kalau ada berhalanya, bukan hanya makruh lagi. Sholat di gereja yang saya lihat itu yang beredar, video yang beredar itu sholat, di situ ada patung-patungnya Bunda Maria dan yang lainnya. Kalau sholat di tempat seperti itu memang makruh, tapi makruhnya makruh karahatut tahrim, makruh yang mendekati haram. Kenapa? Karena tempat sholatnya tidak suci secara maknawian. Oleh sebab itu, sholat itu adalah ibadah yang paling suci, hendaknya dilakukan di tempat yang paling suci. Ini yang perlu kalian paham. Oleh sebab itu, kalian perhatikan, mudah-mudahan bermanfaat bagaimana sholat kalian, ibadah kalian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena berkat ibadah, mudah-mudahan dihantarkan oleh ibadah kita, dihantarkan oleh segala kebaikan kita, doa kita, tarawih kita, demikian juga segala kebaikan yang kita lakukan, dihantarkan kita ke dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul khatimah. Bi jahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana bil nasr rabbi istajib amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqihim wa ma'afat min al jirani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا مرحبا يا رمضان، مرحبا 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 شهر الصوم، مرحبا سلامتك كم أجكان يا رمضان، سلامتك سلامتك كم أجكان يا رمضان، سلامتك